Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Saudaraku, sahabatku, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin terkait pendalaman pemahaman Islam. Dan baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang panduan Islam dalam memilih pemimpin. Kenapa hal ini kita bahas? Karena dalam hitungan hari, 8 hari ke depan, hari ini tanggal 6 Februari 2024, dan nanti insya Allah tanggal 14 Februari kita semua kaum muslimin akan memilih pemimpin, yaitu presiden dan wakil presiden. Dan itu merupakan event yang sangat-sangat penting untuk menentukan masa depan Indonesia ke depan. Maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung kepada pemimpinnya. Presiden dengan memiliki visi untuk memajukan suatu bangsa, maka bangsa itu akan maju. Maka dari itu, mengingat sangat pentingnya posisi presiden dalam mengelola, memanage sebuah negara atau bangsa, maka kita harus memilih dengan tepat, memilih dengan cermat, jangan asal milih. Karena kalau asal milih, maka boleh jadi kesalahan 5 menit akan fatal. Kita akan menderita dalam waktu 5 tahun. Maka dari itu Islam membimbing kita bagaimana cara kita memilih pemimpin, sehingga orang yang kita pilih adalah sesuai dengan standar, dengan kriteria yang telah Islam tetapkan. Dan kalau itu tepat sesuai dengan panduan Islam, saya yakin negeri kita akan menjadi sebuah negeri yang maju, negeri yang Allah ridhoi, dan negeri yang Allah berkahi. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa standar, apa kriteria pemimpin menurut Islam? Maka standarnya adalah sebagaimana yang telah terdapat di dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah model ideal di dalam memilih pemimpin, di dalam memilih presiden yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 pada hari Rabu yang akan datang. Saudaraku, ada 5 kriteria, ada 5 standar yang harus terpenuhi
di dalam memilih pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan, yang pertama dan yang paling utama adalah pilihlah, yang pertama itu presiden yang bertakwa kepada Allah, pribadi yang bertakwa kepada Allah, pribadi yang taat patuh kepada perintah Allah, taat patuh kepada syariat Allah. Kemudian ada rasa khauf, pribadi yang takut kalau melanggar larangan Allah. Itulah pribadi yang bertakwa, ada ketaatan kepada Allah, ada ketakutan kalau dia melanggar larangan Allah. Dan saya yakin kalau pemimpin itu pribadi yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mengajak rakyatnya untuk bertakwa kepada Allah pula. Tetapi manakala pemimpin itu orang yang fasik, yang gemar suka berbuat dosa atau maksiat kepada Allah, maka tidak mungkin dia akan mengajak rakyatnya untuk bertakwa kepada Allah. Dan janji Allah dalam Al-Quran, apabila pemimpin mengajak rakyat seluruhnya dalam sebuah negara untuk bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan terhadap negeri itu. Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya walau dan sekiranya, walau ana dan sekiranya ahlal qura, penduduk negeri itu, amanu, beriman, mereka beriman, wa taqaw, dan mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna, pastilah akan kami bukakan alaihim, atas mereka, barakatin, keberkahan, minas sama, dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Ini janji Allah. Jadi kalau negeri ini, pemimpinnya, rakyatnya bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Berkah dalam arti rakyat akan diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang adil, makmur, sejahtera. Mereka dalam ketaatan kepada Allah. Itu satu, saudaraku. Jadi yang pertama adalah wajib hukumnya kita memilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Kemudian standar yang kedua, kriteria yang kedua adalah pilihlah pemimpin yang memiliki pribadi sidik. Sidik artinya benar, jujur, benar ucapannya, benar sikapnya, benar perbuatannya. Apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan, maka dia melaksanakannya. Itulah kejujuran, sangat penting bagi seorang pemimpin. Dan jangan sekali-kali kita memilih pemimpin yang gemar dan suka berdusta, mengumbar janji manis tetapi tidak ada pelaksanaannya. Itu hal yang harus kita hindari. Itu yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga adalah seorang pemimpin adalah pribadi yang tabligh. Tabligh artinya
senantiasa menyampaikan kebenaran kepada rakyatnya, kepada umatnya. Dari hari ke hari dia senantiasa berdakwah, menyeru, mengajak rakyatnya secara terang benderang, secara terang-terangan, secara transparan, agar rakyatnya konsisten di dalam melaksanakan kebenaran. Dia berdakwah, menyampaikan kebenaran agar rakyatnya senantiasa menjauhi kemunkaran dan selalu menegakkan yang ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, karakter keempat dari seorang pemimpin adalah pribadi yang amanah. Amanah artinya orang yang dapat dipercaya. Dia laksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dia ciptakan good government, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang profesional. Kemudian diciptakan juga dia clean government, pemerintahan yang bersih, bersih dari keharaman, bersih dari kebatilan, tidak ada korupsi, tidak ada suap menyuap. Karena itu merupakan hal yang terlarang di dalam Islam itu. Maka dari itu, inilah yang harus kita bentuk, kita pilih pemimpin yang jujur. Dan dia tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarganya, maupun kepentingan golongannya. Kemudian yang kelima adalah fatonah. Fatonah artinya dia pribadi yang memiliki kecerdasan. Kecerdasannya di atas rata-rata. Dia brilian. Kenapa mengelola negara itu bukanlah mengolah kampung, tapi itu dalam sebuah mengelola negara yang sangat besar, maka dibutuhkan kecerdasan yang maksimal, dibutuhkan kemampuan berpikir yang maksimal, sehingga dia bisa mengurai berbagai masalah yang dihadapi oleh negeri ini. Kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan adalah sebuah masalah berat bagi negeri ini. Jadi kalau mereka yang tidak punya kecerdasan, maka masalah yang kecil pun akan sulit untuk diselesaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka dari itu marilah kita punya waktu beberapa hari ke depan, kita harus jeli, perhatikan rekam jejaknya, perhatikan rekam gagasannya, dan perhatikan rekam karyanya. Kemudian setelah itu baru kita tentukan pilihan, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Dan saya yakin kalau itu yang 5 terpenuhi dari apa yang kita pilih, maka saya yakin bahwa Indonesia akan menjadi sebuah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan negeri yang Allah berikan ampunan. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat dan menjadi panduan kita di dalam memilih pemimpin Indonesia ke depan tahun 2024 sampai 2029. Semoga Allah mengabulkan doa dan harapan kita, dan negeri kita sebuah negeri yang baik, negeri yang Allah berikan keberkahan dan berikan Allah ampunan. Demikian, semoga bermanfaat.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.